Kalau kamu mau kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan, ya kitab sucinya teman-teman kita, saudara muslim. Mari kita baca terlebih dahulu ayatnya secara utuh. Walanabluwannakum bisay'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 155. Menurut saya, kunci utama ayat ini, sebagai poros reflektif bagi kita, berada pada kalimat pertamanya, walanabluwannakum. Walanabluwannakum. Dan sungguh, pasti kami akan menguji kalian. Perhatikan baik-baik. Allah tidak mengatakan, kami mungkin akan menguji kalian. Bukan. Allah juga tidak mengatakan, sebagian kalian akan diuji. Bukan pula. Tetapi, Allah menggunakan bentuk penegasan yang sangat kuat. Seolah Allah sedang berkata, ini pasti terjadi. Artinya apa? Artinya, ujian bukan kecelakaan dalam kehidupan. Ujian bukan tanda bahwa hidup kita sedang salah arah. Ujian bukan pula bukti bahwa Allah membenci seseorang. Justru, ujian adalah bagian dari desain kehidupan yang Allah tetapkan untuk seluruh manusia. Karena itu, jika kita melihat kehidupan dengan jujur, tidak ada seorang pun yang lolos. Yang miskin diuji dengan kemiskinannya. Yang kaya diuji dengan kekayaannya. Yang sehat diuji dengan kesehatannya. Yang sakit diuji dengan sakitnya. Yang memiliki anak diuji dengan anak-anaknya. Yang belum memiliki anak diuji dengan penantiannya. Yang memiliki jabatan diuji dengan kekuasaannya. Yang tidak memiliki jabatan diuji dengan keterbatasannya. Setiap manusia memiliki soal ujian masing-masing. Karena Allah tidak menciptakan semua manusia dengan kondisi yang sama. Maka Allah pun tidak menguji semua manusia dengan cara yang sama. Sebagaimana firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kemampuannya. Al-Baqarah 286. Karena itu, ujian setiap orang selalu berbeda. Bukan berdasarkan keinginan kita, tetapi berdasarkan kemampuan yang Allah ketahui ada pada diri kita. Kemudian Allah menjelaskan bentuk-bentuk ujian itu. Bisay'im minal khawf, sedikit rasa takut. Takut kehilangan pekerjaan. Takut kehilangan kesehatan. Takut menghadapi masa depan. Takut menghadapi sesuatu yang belum pasti. Wal ju', kelaparan. Kesempitan ekonomi. Kebutuhan yang tidak sebanding dengan pemasukan. Masa-masa sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta. Usaha yang sepi. Kerugian, kehilangan aset. Rezeki yang terasa menyusut. Wal anfus, kehilangan jiwa. Sakit, kelemahan fisik, atau perpisahan dengan orang-orang yang kita cintai. Wath thamarat, berkurangnya hasil-hasil kehidupan. Panen yang gagal. Usaha yang tidak menghasilkan. Harapan yang belum terwujud. Kerja keras yang belum membuahkan hasil. Menariknya, Allah menggunakan kata bisay'in dengan sedikit dari. Artinya, sebesar apapun ujian yang kita rasakan, di sisi Allah itu masih dalam batas yang telah diukur. Masih dalam porsi yang mampu dipikul oleh jiwa yang sedang diuji. Lalu muncul pertanyaan, mengapa orang beriman harus diuji? Jawabannya diberikan Allah dalam ayat lain. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji? Quran Surat Al-Ankabut 2. Di sini, kita memahami sesuatu yang sangat penting. Iman bukan sekedar pengakuan,
iman bukan sekedar ucapan. Karena kualitas iman baru terlihat ketika bertemu kenyataan hidup. Kesabaran baru terlihat ketika ada kesulitan. Keikhlasan baru terlihat ketika ada kehilangan. Kejujuran baru terlihat ketika ada kesempatan untuk curang. Dan keteguhan baru terlihat ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Karena itu, Al-Baqarah 155 sebetulnya bukan ayat ancaman. Ini justru ayat yang menenangkan. Allah sedang memberitahu kita sejak awal, jika hidupmu diuji, itu normal. Jika suatu saat rezekimu sempit, itu normal. Jika suatu saat hatimu cemas, itu normal. Jika suatu saat kehilangan datang, itu juga normal. Karena semua itu adalah bagian dari perjalanan yang memang sudah Allah kabarkan. Maka pertanyaan yang paling penting bukan mengapa saya diuji, sebab semua manusia pasti diuji. Tetapi, bagaimana saya menyikapi ujian ini? Karena di akhir ayat, Allah tidak berkata, berilah kabar gembira kepada orang-orang kaya. Tidak pula kepada orang-orang kuat. Tetapi Allah berfirman, wabasyiris sabirin. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi, pada akhirnya, bersabarlah jika saat ini kita sedang diuji. Karena bukan orang yang tidak pernah diuji yang mendapatkan kemuliaan, tetapi orang yang tetap beriman, tetap jujur, tetap bersyukur, dan tetap berjalan di jalan Allah, meskipun sedang berada di tengah ujian kehidupan yang seringkali terasa sangat berat. Semoga Allah meneguhkan kesabaran kita dan lekas mengentaskan permasalahan hidup yang sedang kita semua alami. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Oh iya, satu lagi. Jangan panggil saya ustadz, guru, atau sejenisnya. Saya tidak mengajarkan, hanya sharing ilmu dan pemahaman. Panggil saja Pak, Bang, Mas. Lebih nyaman dan lebih aman bagi batiniah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.